Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kehidupan, setiap yang bernyawa, setiap yang bergerak, setiap yang memiliki nafas, maka dia akan selesai. Dia akan berakhir. Dia akan finish. Dia akan diam. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti, kata Allah, merasakan yang namanya kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan, dan kami jadikan kejelekan, kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan kembali. Isyarat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menunjukkan kepada kita, satu, bernyawa, bergerak, hidup, maka akan mati. Dua, dalam keadaan apa? Baik, jelek, husnul khatimah, su'ul khatimah, orang yang baik, orang yang tidak baik, orang yang melakukan amal soleh, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan kemaksiatan, mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi ujian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaina turja'un. Kepada siapa kita kembali? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa saat sekarang ini, di masa-masa virus corona ini, menjadi sebab matinya adalah terkena, terdampak, terjangkit COVID-19 atau COVID-19. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa saja, orang yang kaya, orang yang sedang, orang yang berharta, orang yang tidak berharta, orang yang tinggi jabatannya, orang yang sedang jabatannya, atau orang yang tidak memiliki jabatan, maka dia terkena. Makanya kadang kita berpikir corona ini hampir mirip dengan kematian, tidak pilih kasih. Siapa saja diserbunya. Mau bersih dia, kaya dia, kena. Mau tidak kaya dia, kena. Mau tidak harta, tidak ada harta dia, kena. Maka sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar kita dari sini, sadar kita dari sini, kalau kita akan menemui kematian, kalau kita akan sampai kepada kematian. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Salah seorang bankir dari Portugal yang dinyatakan positif COVID-19 sepulangnya dari Italia. Lalu ditulislah dalam media sosial, dalam WhatsApp, dalam berbagai informasi. Anak beliau menulis sepotong kertas atau sepotong surat atau sepotong informasi. Lalu apa yang terjadi? Beliau wafat dalam keadaan virus corona, dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak, dalam keadaan tidak bisa dilihat oleh keluarganya karena ada standar yang harus dikerjakan ketika orang wafat dalam terdampak virus corona. Apa tulis anaknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kami ini
adalah keluarga yang kaya raya. Ingat Bapak Ibu, kami ini adalah keluarga yang kaya raya, berlimpah harta. Tetapi ayahku meninggal dunia seorang diri. Tidak ada yang menemaninya. Dia hanya sendiri saja. Dia hanya sendiri, tidak ada yang menemani, sulit bernafas. Kalaulah oksigen ini bisa dibeli, maka dibelinya. Tapi sekarang oksigen gratis, udara gratis. Sulit untuk bernafas. Maka apa katanya? Sambil mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedang hartanya ditinggal di rumah. Ini menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah bagian yang mungkin dianggap sebagian orang luar, anaknya mulai berkeluh kesah. Yang kita sorot Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ungkapan yang sedikit tadi, kami orang yang kaya raya lalu ayah kami sendiri mengalami kematiannya. Bayangkan oleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika harta bergelimang, ketika pangkat yang tinggi, ketika anak-anak, cucu dan segala macamnya yang banyak, semuanya tidak dapat menemani kita ketika maut datang menjumpai kita. Makanya ada sebuah nasihat yang diberikan, yaitu kalau engkau mengumpulkan harta, maka dia hanya sampai di dunia saja. Kalau engkau mengumpulkan anak, istri, tahta dan segala macamnya, maka dia hanya sampai di dunia saja. Tapi kalau engkau mengumpulkan amal soleh, insya Allah, maka dia akan turut sampai ke liang kubur. Dia akan turut sampai kemana kita pergi. Dia akan lapangkan, dia akan terangkan. Karena itulah yang akan menjadi benteng, yang menjadi naungan, yang akan menemani kita tatkala kita menjumpai kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu kematian itu pasti, kita tahu kematian itu akan datang, tapi sifatnya pasti. Kita tahu kematian itu bisa kepada siapa saja. Maka yang kedua, siapkan bekal kita. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita, taat-taat kita menjadi benteng, menjadi pelindung, menjadi yang akan menaungi kita nanti tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bergerak pasti akan menemui kematian. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.